Saking maha dermawannya Allah, saking maha rahmatnya Allah, kalimat la ilaha illallah itu tidak pakai bibir, cuman pakai lidah. La ilaha illallah. Kalau pakai bibir agak sulit bang. Bismillahirrahmanirrahim agak berat bagi yang stroke, bagi yang lah tidak baca bergerak, bagi yang jaltoh sakit, yang lah koma tidak baca ngomong lagi, tapi dia baca la ilaha illallah. Gampang kan? Itulah maha rahmat Allah memudahkan hambanya masuk ke surga. Dimudahkan buat siapa? Yang mempermudah kesulitan seorang mukmin. Cuman tidak semua orang lulus, tidak semua orang lolos. La ilaha, tiada Tuhan illallah selain Allah. Berapa banyak macet di tengah jalan. La ilah, mati ya. Tiada Tuhan, mati. Tak ada Tuhan bang. Seumur umur kita sujud, seumur umur kita ruku, pergi haji, pergi umrah, akhir umur la ilah, tak ada Tuhan, mati. Pas di alam kubur, ya Allah, lom sempurna, balik lagi baca dak, balik lagi ngulang sebentar aja, dak baca lagi bang. Tak baca ngulang, tak baca balik lagi, tak baca ya Allah tadi lom selesai lom, bisa tak balik lagi sebentar aja. Tak bisa. La ilaha illallah, dimudahkan Allah buat orang yang memudahkan urusan orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung pengajian kita sampai di dalam Al-Haditsus Sadis was Salasun, yaitu hadis ke-36. Apa? A'malun yuhibbuhullah. Amal yang disukai oleh Allah, amal yang dicintai oleh Allah. Jadi ada amal yang Allah tuh cinta betul dengan orang melakukan hal tersebut. Jadi ini salah satu kunci untuk kita dapat mahabbati Rasulillah wa mahabbatillah. Ini salah satu kunci untuk kita mendapatkan cinta Allah sama cinta Rasulullah. Kalau Allah cinta, aman urusan. Kalau Rasul cinta, selesai urusan. Kita cari di dunia nih bang, harta dunia yang kita kejar hari ini, itu belum tentu yang kita kumpulkan cinta dengan kita bang, belum tentu. Kita ngumpulkan harta, ngumpulkan duit, belum tentu duit tadi bakal memberikan manfaat terus buat kita. Bisa jadi duit tadi memberikan musibah buat kita. Berapa banyak orang banyak duit dikejar begal, berapa banyak orang banyak duit dicari maling, berapa banyak orang punya duit akhirnya jadi korban penipuan. Kenapa? Karena duit yang dia cintai belum tentu itu memberikan dia manfaat, belum tentu. Kita cinta dengan motor, kita beli motor mewah, beli motor nomor 1, pokoknya yang paling mahal, belum tentu tuh motor memberikan kita manfaat. Bisa jadi kecelakaan, kena tilang, rusak, itu kan jadi musibah buat kita. Tapi kalau kita dapat cinta Allah, dunia akhirat akan diberikan kepada kita kenikmatan. Makanya orang zaman dulu tuh bang, dicarinya tuh rezeki orang Yaman. Ketika saya di Tarim, ada salah satu kampung di kota Tarim itu, ulamanya, syekhnya di sana itu, mereka berdagang sama kayak kita bang. Mereka buka toko sama kayak kita. Cuman bedanya di mana? Bedanya mereka ketika mereka beribadah, sebelum sholat subuh sudah ada di masjid. Sebelum azan subuh mereka sudah di masjid. Mereka qiyamul lail, qiyam berdiri, lail malam. Artinya apa? Menghidupkan malam dengan beribadah, menghidupkan malam dengan tegak sujud, ruku, tahajud. Mereka ibadah sama Allah. Kami juga beb, kami qiyamul lail, tegak di tengah malam. Apa? Nonton Piala Dunia. Subuh ketinggal kata dia. Tak nyambung. Kita yang kita butuh tuh, kita doakan silahkan, nonton boleh, tapi ibadah jangan kita lewatkan. Apalagi acara ini, apalagi tontonannya sepele, tontonannya dia sampai buat uzur kita ninggalkan sholat. Bahkan ada sikok kafe saya datang, saya lewat tengah malam. Kalau di Mekah, kami pas Piala Dunia itu tengah di Mekah sana bang. Di Piala Dunia di sana tuh orang-orang tidak peduli dengan World Cup, dengan champion, dengan apa, fokus dengan ibadah. Kita datang ke sini tentu tiap hari, datang ke situ belum tentu tiap waktu. Nak berpikir-pikir nonton bola, nak nonton ini, dak suah bang di sana, dak rugi kita di sana. Mendingan baca Quran. Karena apa? Solat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding solat tempat lain.
100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 1.000 kali lipat. Kalau sampai di sana agak solat di hotel juga, mendingan jangan pergi bang. Lah sampai sana, beb, ku uzur beb, ngapa solat di hotel aja lah, kata dia. Solat di hotel lah dapat lah. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makanya kami ketika musafir dari kota Madinah ke kota Mekah, ya dah, saya bawa jamaah 47 orang bang. InsyaAllah Ramadan kami berangkat lagi insyaAllah, bawa jamaah lagi 47 orang saya bawa dari Madinah ke kota Mekah. Itu kan musafir, kami lah pakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Jadi kalau kita lah ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma bi umrah, berarti lah niat umroh bang. Tak boleh lagi pakai wewangian, tak boleh lagi nyukur rambut, tak boleh lagi nyabut kumis, tak boleh lagi matahkan batang kurma, tak boleh lagi bunuh binatang yang ada di kota suci Masjidil Haram. Tak boleh. Kalau kita lakukan kena dam, kena fidyah, kena denda dalam syariah kita bang. Artinya selama kita pakai pakaian ihram 2 lembar, selembar di atas, selembar di bawah, tak pakai celana dalam. Ada juga yang pakai bang, kena. Karena apa? Tak biasa, bukan masalah tak biasa. Kita datang ke Allah murni, putih, suci, kayak kita baru lahir, tak pakai apalah, ngadap ke Allah. Jadi ketika di masjid, di dalam mobil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, kita cuma ingat sama Allah, panggilan, jawab panggilan Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berjalan tuang selama dari kota Madinah ke kota Mekah, perjalanan kayak dari sini ke Tobu Ali, kurang lebih 5 jam gitulah. Mampir di rest area, ada jamaah makan nasi kambing, berminyak tangan nih bang, nyuci tangan pakai sabun, sabun ada wangi, kena bang. Jadi kalau kita lah di sana pakai ihram, nyuci tangan pakai air saja, jangan pakai minyak wangi yang ada wewangian-wewangian, kena. Ada lagi jamaah kambing nyangkut di gigi, tak biasa makan kambing, matah batang kurma, nyongkel gigi dia bang. Macam lah gawe ni, macam-macam lah. Ini kalau kita jamaah, kalau tak ngikut manasik kacau. Jamaah kalau manasik tak serius, selesai urusannya. Masalahnya apa? Di sana kena dam terus, bahaya. Makanya kami ingatkan, kami selalu pas naik mobil sebelum baca niat ingat, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Itulah kesiana. Buat yang agak muda, agak ada kekuatan, berangkatlah mumpung agak ada kekuatan. Karena apa? Yang jamaah yang lah tua, jamaah yang lah sampai umur sepuh, itu ada sekarang umur di atas 60 tahun lah tak boleh lagi berangkat. Ada yang macam tu sekarang peraturan dari Saudi sana. Makanya yang agak muda ada rezeki, umrohkan orang tua, umrohkan keluarga orang tua, mamak sama ayah. Berapa banyak ayah sama mamak kita gagal berangkat, gagal daftar, gara-gara apa? Nyekolahkan kita, nguliahkan kita, nikahkan kita, sampai dialah ngumpul nak pergi haji, nak pergi umroh, gagal lagi. Kenapa? Adik pula yang nak sekolah. Ngumpul-ngumpul nak berangkat, tiba-tiba gagal, adik pula nak minta kerja. Ngumpul-ngumpul nak berangkat, nak daftar, gagal. Kenapa? Nak ngelamar, masuk sini, masuk tes situ, gagal. Sekarang ketika anak kejaya, ketika anak sukses, lupa memberangkatkan orang tuanya. Ketika orang tua lah tak kuat lagi berjalan, baru dia nawarkan, mak nak pergi tak? Mak lah ada lagi tenaga, mak lah ada punya lagi kekuatan. Sudah lama, yang penting dapat niat ke jadilah mak, kata dia. Anak derhaka macam ni. Dia pula yang ngomong, yang penting niat jadilah mak, kata dia. Alhamdulillah duit aku aman, kata dia. Macam tu tingkah anak sekarang ni bang. Makanya ketika kita punya orang tua ada kemampuan, berangkatkan orang tua kita. Karena apa? Orang tua di sana yang paling banyak kena yang macam ni. Karena apa? Lah lupa. Ketika kami bacakan doa ni, bapak ibu, ni buku-bukunya dibaca selama di sana ketika tawaf. Bacaan pertamanya ada, bacaan kedua ada. Mereka tak baca, beb kami tak baca-baca, kata dia. Kami tak kelihat, kata nak pakai kacamata. Jadi macam mana? Aminkan jadilah. Allahumma amin, inna nas'aluka, amin, amin jak dia bang. Kedengar ada kedengar lagi, baca lah tak kelihat lagi. Fokus jak. Kalau kau nengok ke jak lah. Men kau nengok buku kelak ngilang pula. Ramai pula di sana tu bang. Men di sana tu tak fokus, kek tour leader, kek pemimpin hilang, tak tahu ke mananya bang. Artinya
mumpung lagi ada tenaga, lagi ada kesempatan, berangkat mumpung lagi muda. Berapa banyak yang lah umur ngikut umroh pertama, besok beb izinlah aku beb, ngapa hand up lah, ampun lah capek lagi aku, pegal keram, capek memang bang. Tawaf 7 kali, tambah sa'i 7 kali di situ, masya Allah, tapi nikmat luar biasa. Nah, orang zaman sekarang beda sama orang zaman dulu. Orang zaman dahulu di Yaman sana, di kota Tarim, mereka bangun malam, menghidupkan malam, membaca Al-Quran sampai selesai, baca doa sampai selesai. Sebelum subuh mereka 2 rakaat, tahajud dia kerjakan, solat qiyamul lail. Solat Ustaz Habib, solat tahajud tu harus tidur dulu apa tak tidur? Boleh tak kita tak tidur tapi solat tahajud, solat ini boleh tak? Boleh. Namanya apa? Kalau orang tidur dia bangun, itu nama tahajud qiyamul lail. Tapi kalau dia tak tidur tapi solat, itu nama orang yang solat malam. Jadi yang mana afdol? Ada 2 ulama pendapat, berbeda pendapat. Ada yang bilang yang paling afdol tu yang tidur dulu. Kenapa begitu Ustaz? Karena dia lah tidur, lah menikmati tidur di atas kasur, dilawan nafsu tidur. Biarlah aku nak ngadep Allah. Perjuangan dia ngelawan tidur tu bang, itu besar pahala kata ulama, itu yang afdol. Kata yang ulama siko dah, justru yang tak tidur itulah yang paling afdol. Kenapa? Sampai dia tak nak melewatkan waktu sama Allah, dosa pakai tidur, ku langsung nak ibadah pada Allah, ku lawankan ngantuk dia untuk Allah. Dua-dua sama-sama besar pahala bang. Yang tak berpahala, yang ketika malam-malam main gaplek, klepak, buat butak 6 kata dia, kata dia. Yang main gaple itu baru dah dapat apalah, rugi pula waktunya. Tapi yang tak pakai tidur solat bagus, yang nak tidur dulu solat bagus. Yang penting ibadah, itu yang nomor 1. Berapa banyak bang kita solat tahajud ngambil 2 rakaat, bahkan berapa banyak di antara kita solat 2 rakaat tapi main paket. Apa? Solat usolli sunatan tahajud, wa sunatan istikharah, wa sunatan hajah, wa sunatan witir, wa sunatan taubat. Rakaat ini Allah Akbar, 2 rakaat niat namiko. Main sepaket bang di pantai bang. Jadilah kata dia. Orang zaman dulu Imam Syafi'i tahajud 2 rakaat bang, tapi 1 rakaat khatam Al-Quran. Masuk akal tak gitu bang? Orang ahli Al-Quran, ngapa dia bisa baca Al-Quran? Karena dia hafal. 1 rakaat khatam 1 Al-Quran, 2 rakaat 2 kali khatam Al-Quran. Kita kalau tarawih nyari mana imam ngebut, di situ yang ramai. Apalagi yang model di video-video yang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang macam tu. Penuh yang ikut. Coba yang matam Quran, dia sama 4 tiang masjid lah yang ikut terus. Yang lain dagi, yang lain ada. Kalau solat ketinggalan, tak pernah ngerasa rugi. Kalau di Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haram, sebelum azan, mereka lah berebut dulu 2 jam di masjid. 2 jam sebelum azan lah berebut bentang sejadah, tempatku ni 2 jam sebelum azan nunggu di masjid untuk sambil nunggu azan. Kalau kita nunggu azan dulu baru nak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan di Masjidil Haram. Kalau azan kami di Tanjung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyaklah batuk dari azan bang. Kenapa? Yang muda tak pernah ada di masjid, yang muda tak pernah nongol di masjid. Yang muda kemana? Di kafe-kafe, di warung kopi. Yang azan lato-ato. Banyaklah batuk dari azan. Kadang-kadang kita dengar nyampai dah azan ini. Kelak itulah azan pertama, azan terakhir juga tu kelak. Kelak orang solat maghrib sekalian solat jenazah dia juga di situ. Kenapa? Yang mudanya hilang. Di Masjidil Haram 2 jam sebelum azan sudah hadir. Kalau kita kadang-kadang sampai ke masjid pun azanlah selesai, belum mengambil wudu. Kenapa? Waladhdallin. Lagi sempat lagi sebatang rugi. Barulah waladhdallin, baru matikan rokok. Kita nunggu waladhdallin, amin. Selesai dia bang ambil wudu, pas Allahu Akbar, imam lah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah lagi dapat salam ke imam kata dia. Jadilah kita bang.
Di sana dak nempuh orang yang macam tu. 2 jam dak datang, solat di luar masjid dak dapat pahala 100.000 kali lipat. Solat di dalam bersama nengok dengan Ka'bah, afdolnya luar biasa. Setelah solat minum air zam-zam, menghadap ke arah Ka'bah, minta doa di depan multazam, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana tu bang, penuh yang solat tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dapat rezeki bisa berangkat ke sana, ke Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Nikmat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hadis yang kita baca ini berkenaan dengan a'malun yuhibbuhullah, amal yang dicintai oleh Allah. Apa kata seorang sahabat Nabi? An Abi Hurairah, datang dari seorang sahabat bernama Abi Hurairah, sahabat Nabi yang dapat legitimasi radhiyallahu an. Mereka dapat legitimasi, titel mereka tu apa bang? Ridho Allah mereka dapatkan. Allah ridho untuk mereka. Radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, man naffasa, barang siapa yang melapangkan an mukminin, dari seorang mukminin, kurbatan, daripada kesempitan, kesedihan, apa bahasanya, kalau bahasa orang kena musibah tu kenestapaan. Jadi ada orang kena musibah, dia sedih, dia murung, merasa hidup sempit, min kurabid dunia, daripada kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, yang memudahkan, yang menyenangkan hati seorang mukmin yang ketika dia ditimpa musibah, dia sedih, dia murung, dia sakit, tapi dimudahkan, dilapangkan urusannya, Allah akan melapangkan urusan dia di akhirat. Penting nih bang, di akhirat kita tak ada jabatan tak nolong. Yang nak bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, jenderal, majen apa, tak ada yang pacak nolong, kecuali amal ketika dia pernah nolong orang dalam waktu sempit, dimudahkannya, dilapangkan urusan tersebut, Allah yang akan mengelapangkan urusan dia di akhirat. Apa akhirat? Alam kubur, alam barzah, padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan. Di saat itu kita kesempitan, bingung nak nyari tempat bantuan di mana. Allah membantu buat orang yang membantu saudaranya yang mukmin ketika dalam kesulitan. Jangankan di akhirat bang, di dunia dibalas Allah juga. Dimuliakan oleh Allah, makanya membantu, menolong orang di sini dibalas oleh Allah, apalagi di sana. Dan di sana jangan pernah takabur. Di dunia ini jangan pernah takabur. Kenapa? Itu penyakit yang membuat makhluk Allah yang lah ada di surga diusir ke neraka jahanam. Siapa? Iblis laknatullah alaih, Azazil. Ibadah bukan main bang, ilmunya luar biasa bang. Di surga belum ada tempat yang tak pernah disujudkan sama Iblis laknatullah itu, sama Azazil. Semua pernah, cuman sok-sok, cuman sombong yang buat dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sudah amal dak punya, ilmu dak punya, sombongnya luar biasa. Bukan cuman dak masuk bang, nepil kita ni nanti, nauzubillah. Jangan pernah ada sombong. Ada sih kok ketika manasik umroh dia tak datang. Aku lah tahulah, aku lah pernah pergi haji kemarin, pacak-pacak aku lah nanti, bang apa dah hadir bang lah, aku lah baca lah, aku bisa sendiri. Ketika sampai di sana kita ingatkan bang, jangan lupa pakai kalung ID card. Nanti kalau hilang, pacak kita nyari. Ada aku lah hafal lah, aku lah pernah kesini dulu lah, tahun berapa aku pernah pergi haji, 2 hari tak pulang, hilang rupa bang. Untung di jamaah Malaysia bawa. Aduh kacau. Pokok di sana jangan pernah takabur. Ada lagi orang takabur, orang kaya. Kita ingatkan bang, tak boleh macam ni, tak boleh macam tu. Gampang lah bawa banyak duit, apa-apa bayar je lah. Suruh bayar dam, motong kambing, bayar je lah. Sampai sana bang, atik tidak pacak terpakai, terblokir. Minjam duit sana sini, minjam duit lah bang, minjam duit lah, aku kena dam ni, motong kambing kata dia. Minjam duit, pokok tak boleh di sana.
Artinya di dunia ini jangan pernah ada sifat takabur, ngerasa paling kotor, ngerasa paling banyak dosa, ngerasa mungkin kulit tobat baru diterima, mungkin amal kulum ada yang diterima. Itu cara kita biar amal kita menjadi orang yang diterima oleh Allah. Kenapa? Di sini kan a'malu yuhibbuhullah, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Amal orang yang ngerasa amal sedikit, tak pernah sedikit pun banyak beramal. Jadi ngerasa banyak dosa aja yang diingat, banyak maksiat aja. Itu orang-orang amalnya dicintai oleh Allah. Orang yang banyak amalnya tapi merasa amalnya belum ada apa-apa. Kita amal dikit tapi ngerasa ahli surga. Na'udzubillah. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang melapangkan atas orang muslimin kesedihannya, kesempitan dunianya, nafasallah, akan Allah lapangkan kesempitan dia daripada kesempitan di akhirat di yaumil kiamah. Jadi kalau kita berbuat baik di sini dibalas Allah di dunia dan di akhirat. Wa man yassara, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, bagi orang yang kesempitan, yassarallahu alaihi fid dunya, Allah mudahkan, Allah lancarkan urusan dia di dunia wal akhirah. Nah, lihat bang, ada dua. Man nafasa, barang siapa yang melapangkan, melapangkan kesempitan orang mukmin daripada musibah di dunia, Allah lapangkan urusan akhirat. Cuman akhirat aja bang. Tapi yang kedua, wa man yassara, barang siapa yang memudahkan, man yassara ala mu'sirin, orang yang kesulitan. Ada yang kesempitan, ada yang kesulitan. Kesulitan di dalam masalah dunia, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan kesusahan dia yang ada di dunia dan akhirat. Dua kali didapat. Kalau dia melapangkan orang yang kesempitan di dunia, dilapangkan urusan akhirat. Tapi yang memudahkan orang yang tengah kesulitan di dunia, Allah mudahkan dunia wal akhirah. Apa yang susah di dunia nih bang? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu susah bang. Tapi yang nolong orang, memudahkan orang, Allah mudahkan ketika sakaratul maut keluar ruh jasad dari jasad bang. Berapa banyak orang-orang yang badan itu lah kayak dak berruh lagi, tapi agi bernapas. Dukun-dukun. Dukun-dukun itu susah napas, susah apa namanya nih, keluar ruhnya bang. Kalau orang tengah sakaratul maut, ketika orang tengah nazar, iya dak, ambil cepat-cepat ambil wudhu, cepat-cepat ambil Al-Quran. Baca kenapa? Yasin wal Quranil Hakim. Apa manfaat Yasin? Dibacakan ke orang yang sakaratul maut, mengingatkan alam akhirat, mengingatkan alam-alam kubur. Kalau dibacakan surah Ar-Ra'du, Ar-Ra'd, apa itu manfaatnya untuk orang yang nazar? Memudahkan ruh keluar dari jasad. Kenapa? Ar-Ra'du artinya kilat, petir. Langsung, macam itulah. Malaikat nyabut langsung set, tidak banyak sakit lagi, langsung dicabut. Itu ya manfaat surah Ar-Ra'd. Itu kalau anak ngerti. Itu kalau anak belajar pengajian. Kalau anak tidak pernah pengajian, kalau anak tidak pernah duduk di dalam majelis taklim, dia bukan ngambil Al-Quran, ngambil handphone. Hidup selfie bang. Hai guys, tolong doakan orang tua saya guys, tengah sekarat guys. Like, share, and subscribe kata dia. Dibuat konten ayah bang. Orang yang memudahkan kesulitan orang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusan dia dunia wal akhirah. Ketika kita sakaratul maut bang, kunci password selamat cuma satu, la ilaha illallah. Cuman itu aja bang harapan kita bang, la ilaha illallah. Nah, saking maha dermawannya Allah, saking maha rahmatnya Allah, kalimat la ilaha illallah itu tidak pakai bibir, cuma pakai lidah. La ilaha illallah. Kalau pakai bibir agak sulit bang. Bismillahirrahmanirrahim agak berat bagi yang stroke, bagi yang lah tidak pacak bergerak, bagi yang jaltoh sakit, yang lah koma tidak pacak ngomong lagi, tapi dia pacak la ilaha illallah. Gampang kan? Itulah maha rahmat Allah, memudahkan hambanya masuk ke surga. Dimudahkan buat siapa? Yang mempermudah kesulitan seorang mukmin. Cuman tidak semua orang lulus, tidak semua orang lolos. La ilaha, tiada Tuhan illallah, selain Allah. Berapa banyak macet di tengah jalan. La ilah, mati ya. Tiada Tuhan, mati. Tak ada Tuhan bang.
Seumur umur kita sujud, seumur umur kita ruku, pergi haji, pergi umrah, akhir umur la ilah, tak ada Tuhan, mati. Pas di alam kubur, ya Allah, lom sempurna, balik lagi baca dak, balik lagi ngulang sebentar je, dak baca lagi bang. Dak baca ngulang, dak baca balik lagi, dak baca ya Allah tadi lom selesai lom, bisa dak balik lagi sebentar je. Tak bisa. La ilaha illallah, dimudahkan Allah buat orang yang memudahkan urusan orang mukmin. Apa tu? Seperti contoh apa? Urusan makan, urusan nikahnya. Ada orang nak nikah, tak punya duit, buatkan acara, ikutkan dia di situ, mudahkan dia. Beb, ku tak ada mahar, beb, ku tak ada duit untuk acara, ikut kau di acara kami, selesai kau nikah, biar kau banyak dapat zuriat soleh-soleha insya-Allah. Yang hadir orang-orang hebat, orang ulama. Bagus. Ada orang yang sekolah, anak yatim, tak ada duit, sini kau sekolah sama ku, dosa sakit bayar, yang penting kau belajar yang serius. Ada janda berikan rezeki, kita kan tak bang. Anak yatim nengok dulu. Kalau janda muda molek, sini anggap macam ayah kau sendiri lah aku ni, panggil om, ayah, jangan om, ayah. Macam mana kabar mak kau, sehat oh? Kalau mak janda molek bang, anggap kayak ayah sendiri. Tapi kalau nenek, tengok tingkah kau ni, memang susah nak nabat si kau ni, anak yatim si kau ni oh. Kalau mak nenek, coba kalau anak janda molek pula, oh beda mal kita bang. Mana mak kau, pacak ku ngantar kelak, pacak ayah datang ke rumah, panggil ayah oh, kata dia. Betul lah, betul. Senyum-senyum abang bang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Mudahkan urusan orang mukmin, akan dimudahkan Allah urusannya dunia wal akhirah. Wa man satara, barang siapa yang menutup musliman, orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang Islam, bukan orang mukmin, musliman. Barang siapa yang menutup aib orang, pokok orang Islam bang, asak dia lah syahadat, dia solat dak solat, asak orang Islam, icat dak nengok je lah. Dia misalkan minum-minuman, misalkan dia dak solat, icat dosa dibuka aib dia. Dia sama istrinya cekcok, dia sama anaknya dak akur. Icat dak tahulah. Kau tahu dak masak lagi? Oh dia, oh astagfirullah, sudah biarlah dosa kita. Macam tu bang, yang paling bagus tu kita jangan ngotorkan hati kita dengan kejelekan orang. Orang yang jelek, kita yang rugi. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, hal araftum manil muflis. Nabi Muhammad ngomong sama sahabatnya, hai sahabatku, kalian tahu tak siapa orang yang paling merugi di muka bumi ini? Kata sahabat Nabi bilang, man la lahu dirhaman wala dinaron. Orang yang tak punya dinar, orang yang tak punya dirham, yang tak punya duit, yang rugi ya Rasulullah. Bukan. Orang yang merugi di akhirat yaitu orang yang banyak dia solat, dia haji, dia zakat, dia puasa, hafal Quran, dia bersilaturahim, dia berbakti sama orang tua. Loh, kok bisa merugi ya Rasulullah? Ruginya kenapa? Karena semua amal dia kasih sama orang yang dia riba. Amal banyak, tapi dia berikan sama orang yang dia buka kejelekannya, yang dia buka aibnya. Terus buat dia rugi, kenapa? Dosanya dia yang nanggung. Sudahlah dia yang maksiat, kita pula yang nanggung bang. Makanya kalau ada orang maksiat, Ica tak tahu. Tapi tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Harus wajib tuh bang. Perda syariah ketika di jalan ngomong ke bapak daerah, kepala daerah kita bang, saya ngomong terlaksana tak terlaksana urusan dia sama Allah. Urusan kita ku sampaikan, Pak, mumpung bapak masih ngejabat, kalau bisa yang di tengah-tengah jalan ini, ya dak, yang ada razia, jangan cuma razia SIM, jangan cuma razia helm, jangan cuma razia surat vaksin, tapi razia juga buku nikah. Kenapa? Banyak yang belum nikah, tapi macam orang lah kawin 10 tahun, romantis bang. Cegat, berhentikan, lah nikah Lom kami pisah, tak boleh kak, pulang jalan kaki, kak pulang jalan kaki. Tapi bang kami, kalau kena jalan berdua, panggil Pak KUA, wali nikahkan di tempat. Macam tu cara bang. Aman urusan, tak ada maksiat, tak ada zina. Itu baru yang kita harapkan. Tapi tak semua orang berani. Karena apa? Syariat ni takut nanti proyek gagal, nanti tender tak dapat, mikir dunia. Tapi akhirat bang, besar urusan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Barang siapa yang menutup aib dari seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya bang, hari ini kenapa orang lagi nak berkawan ke kita, lagi nak berdekat ke kita? Karena kawan tak tahu bobrok kita, karena kawan-kawan kita tak tahu kelam kita, karena kawan-kawan tak tahu maksiat kita, bajingan kita di hadapan Allah. Karena Allah tutup. Seandainya orang tahu macam mana kita, Allah, kalau orang zaman Nabi Musa bermaksiat di tengah malam, dari mana orang tahu? Di depan pintu rumah. Keluar bang, tulisan, orang rumah ini semalam nyuri, orang rumah ini dua laki bini korupsi duit rakyat, orang rumah ini semalam ada langsung bang. Tapi umat Nabi Muhammad ditutup sama Allah. Maka beristighfarlah sama Allah, minta ampunlah sama Allah, agar amal-amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena nak masuk waktu isya, sebentar lagi waktu azan. Hakadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.